perempuan, ternyata itu emang penunggu di situ. Dan kemarin sempat dibahas juga kayaknya Mas Hafiz sama Pak Isuntek di danau yang apa hantu tanpa kepala itu. Oh iya. Nah itu juga ternyata ada juga di sekitar situ. Begitu. Berarti memang sosok itu ada. Sosok itu ada. Mungkin dari Mas HP ceritanya bagaimana? Kan dari aku sudah, Mas Ijun sudah. Sebelumnya aku Mas Johan sama Mas Ijun kan bisa lihat. Nah ini dari semua tadi yang paling horor itu apa Mas? Atau sosok yang paling menakutkan pas Mas Johan Mas Ijun lihat itu apa? Pas di mana? Kalau aku semuanya ya biasa aja sih ya Mas. Soalnya juga udah mengalami dari dulu ya. Jadi ya biasa aja. Kalau bagi aku sendiri ya mungkin ada salah satu sosok yang emang benar-benar takut buat saya, yaitu seketika di MIPA sih Mas, yang emang benar-benar itu luar biasa auranya. Walaupun di FK yang konon katanya itu auranya lebih tinggi, tapi nggak tahu kenapa di MIPA yang aku lebih takut daripada itu. Iya, aku juga sama Mas. Ya, yang kalau sosoknya yang mana yang saya takutin, ya yang ke rumah itu, yang pada waktu kita take video di salah satu tempat, dianya ada di situ juga. Ada di situ juga. Nah itu, soalnya kan sampai Mas Alkis aja kondisinya itu, maksudnya Mas Alkis itu buat saya pribadi itu kayaknya udah ilmunya tinggi nih gitu. Tapi Mas Alki saja bisa sampai jatuh diserang sama dia gitu loh. Iya. Nah, makanya aku sendiri itu merasa takut Mas pas disamperin di rumah itu sebenarnya takut, cuma wong ini rumahku aku nggak takut. Jadi agak lebih santai. Tak ajak ngobrol, ternyata sananya responnya juga nggak terlalu buruk. Yang penting ya udah, kita udah izin kemarin. Iya. Nah, kalau buat aku kan itu nakutin Mas sosoknya yang itu. Walaupun emang yang aura lebih FK ya Mas Jun. Jadi FMIPA emang lebih. Cuma kalau buat auranya ya kayak misal gini, kita masuk di satu tempat dan itu langsung merinding itu di FK. Itu saya jujur. Cuma pada waktu penelusuran, soalnya kan kita juga nggak bisa di FK, kita nggak bisa masuk Mas itu. Kita nggak bisa masuk. Jadi cuma buat informasi teman-teman itu, kita di FK itu cuma jalan di luarnya aja Mas. Jadi kita nggak sampai masuk ruangan. Jadinya kita nggak ngerasa kayak di FMIPA. Kalau di MIPA kita memang bisa masuk ruangan, bisa ngakses semuanya. Jadi karena kita lebih ngerasa rasanya lebih kerasa auranya. Karena emang di MIPA banyak yang masih kuliah, masih melakukan penelitian di ruangan-ruangan, berbeda sama dengan FK yang kedokteran yang saat itu kita pas pandemi ya Mas Ijun. Nah, jadi emang susah, dan emang untuk masuk ke ruangannya pun harus steril, harus orang yang punya izin. Soalnya di situ emang ada alat-alat yang emang harus dijaga bener-bener, nggak sembarangan orang bisa masuk gitu Mas Ijun. Berbeda sama FMIPA yang kita emang di situ kemarin emang ada orang yang melakukan penelitian, melakukan uji coba. Itu sih. Makanya kita soalnya juga belum masuk di FK, jadi belum tahu di FK itu sebenarnya kayak apa, itu belum tahu pastinya. Tapi cuma kalau dilihat dari luar emang auranya udah menakutkan. Nah udah nih, sekarang tinggal Mas Hafid aja. Kita sama aku sama Jun udah, tinggal Mas Hafid gimana? Ya kalau saya pribadi kan ya udah, yang paling auranya dirasakan bener lah.
entah Ya, sampai dari mungkin awal kalau sampai sekarang. aura paling terasa itu pas di FK ya sama Iya. kayak Mas Juan sama Mas Yud. Cuman kalau eksistensinya yang lebih gede, Iya. kalau yang berani nunjukin, berani lewat sliver itu di FMIPA. Berani ganggu. Nah, makanya itu kan kalau di FK itu kan paling cuman beraninya nongol. Iya. Udah. Kalau di FK itu kan ada pas itu nongol di anatomi juga ya Mas ya. Pas kita mau pulang itu di lantai 2 kan ada yang nongol. Oh iya. Itu ada. Cuman kan nggak kayak di MIPA yang berani. Ganggu Menampakkan makanya kalau diri. itu soalnya udah Iya. berani ganggu. Makanya itu sih. Kalau aku pribadi lebih sensitif itu ke pendengaran. Kalau mata itu malah nggak bisa kayak Mas Icun Mas Johan kan bisa sewaktu-waktu sewaya-waya bisa lihat gitu loh. Iya. Kalau aku kan ya pas itu pas frekuensi ini sama, pas lagi aura ini sama, pas keluar ya udah itu. Oh. Kalau enggak ya udah enggak bisa Bisa lihat. ngepas ini Nah, gitu pas ya. ngepas ini. Oke. Cuman kalau aku lebih sensitif ke pendengaran. Kalau pengalamanku itu pas editing. Bah. Pas editing karena kan saya pribadi itu ngedit nggak bisa pas Malam hari. siang hari. Siang hari. Siang hari. Nggak bisa siang hari karena kan harus bantuin orang tua dan lain-lain. Iya. Nah bisanya itu pas malam hari setelah acara selesai pas pengajian lah. Biasanya itu jam 11 ke atas. Itu terakhir yang paling parah itu pas ngedit di MIPA. Videonya MIPA juga Mas. Iya. Ngedit lama-lama wah, sampai bagiannya Mas Alkis pas uwe Pas muntah-muntah lah. iya Mas uwe muntah-muntah itu loh. Saya wah kok nggak enak gitu loh. Terus akhirnya tak save, tak tutup kan Mas karena udah nggak mood juga kan. Kok wajib kok wawe gitu kan Mas. Iya. Pas tak tutup wah tak save. Nah habis itu buat ngilangin itu aku nonton HP, buka YouTube lah. Iya. Buka waktu itu review HP. Mas kan tahu reviewer HP yang terkenal lah. Iya, salah satu. Nah, salah di satu YouTube. terkenal lah. Iya. Nah, aku buka itu pakai headset di sebelah kanan. Iya. Karena kan aku miringnya ke kiri tuh Mas. Nggak mungkin di kirian sakit. Iya. Tak taruh ke kanan. Nah, pas tak play itu ada suara yang manggil-manggil namaku. Namamu. Hafid. Tak copot tuh Mas. Tak kirain aku kan kalau tidur itu bareng adik yang paling kecil. Iya. Tak kirain dia itu ngindur ngigul lah. Iya. Kok enggak? Terus tak lihat ke kamar orang tua. Iya. Kok enggak ngindur? Terus itu suara siapa? Tak pasang lagi. Denger lagi Hafid. Wah, ini enggak bener gitu, Mas. tak copot headsetnya. Iya. HP-nya tak banterin. Tak kerasin volume nih. Eh, Ya udah, habis itu udah enggak ada lagi. Oh, yang sampai Mas Hafid itu ngedit, ngajak kita janjian buat nemenin ngedit itu. Soalnya seringnya kayak gini. Kadang ngedit udah jam 12 malam ke atas itu kayak kapan kalau ngedit duduk gini Mas. Iya. Ini paling di belakang ini panas terus pusing gitu ya udah kalau udah gitu ya paling istirahat. Iya. Ini buat informasi teman-teman angka kita, ngedit itu selama ini yang ngedit video ya Mas Hafid ini. Kita hanya menonton. Yang ngedit Mas Hafid. Jadi ya kalau tiap ngedit memang ada gangguannya juga ya Mas ternyata Mas. Dan mohon dimaafkan juga apabila subtitle atau Oh, siap. itu kadang nggak ada, kadang ada, ya itulah ada Capek. kendalanya. Iya. Ya mungkin itu Mas paling ya sama kayak Mas Johan tadi kan. Mas Johan pas habis di FIPA itu kan didatangin sosok Iya, kakek. Iya. betul. Suaranya kan kakek-kakek lah. Pas habis dari MIPA itu juga malamnya itu aku kalau tidur itu ada suara simba-simba, cuman suara tok masuk. Itu yang aku ingat sampai sekarang itu kata-katanya dalam Jawa sih Mas ngomongin, mbak wis rasah monotoli. Kalau Indonesia kan ya udah nggak usah kayak gitu toh. Iya. Ya Nggak usah. aku nggak Lagi. waktu itu nggak tahu maksudnya itu apa, tapi setelah denger dari Mas Johan ya mungkin artinya itu sama yang dijelasin sama Mas Johan tadi. Iya, betul. Nggak usah kayak gitu lagi ya hidupnya mereka ya udah gitu, kamu ya gitu, nggak usah Diganggu lah, Nah, nggak usah ikut campur gimana. ya mungkin itu sih Mas. Kalau aku Oh, gitu. nggak kayak Mas Johan yang mungkin diliatin digangguin, enggak sih. Mungkin pendengaran tapi itu sih. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Johan.
Udah cukup sih, mungkin besok lagi bisa dilanjut lagi. Atau mungkin rencana ke depan mau ngapain? Untuk rencana ke depan mungkin teman-teman ini, mungkin teman-teman yang punya cerita atau pengalaman horor atau keganggu bisa sharing ke kita, mungkin bisa kita bantu. Siap. Insya Allah, tapi bukan janji ya mas kita ya mas. Iya, kita nggak menjanjikan, cuma menjanjikan. kita mau mengusahakan gitu. Misal ada teman-teman yang merasa ada gangguan, ya kita coba bantu. Cuma kita nggak menjanjikan buat saya bisa gitu, enggak. Cuma kalau disuruh mengusahakan kita masih mau. Yang penting sharing dulu, cerita dulu, Iya. biar kita juga tahu awal mulai dari apa, terus kita alurnya bagaimana sampai kejadian kayak itu gimana. Seperti contohnya Mbak Probo ya Mas Jun, Iya. sampai sekarang malah udah sehat, pulih, alhamdulillah, bisa hidup normal lagi, tentram, damai. Seperti layaknya orang-orang biasa lah, seperti itu. Iya, ya udah, mungkin itu. Tutup Mas. Iya, mungkin itu dulu cerita dari kita. Pokoknya yang teman-teman yang pengen cerita langsung aja kontak atau DM atau komentar langsung, nanti admin langsung merespon. Terus ya mungkin ini channel kita udah 900 ya mungkin 960-an, ya mungkin mendekati 1000 ya Mas. Iya. Ya mungkin mendekati 1000 kita bakal Giveaway apa bagaimana? atau Q&A. Serah. Kita nggak tahu ya Mas. Nggak tahu. Mungkin ada teman-teman yang pengen request apa? Atau giveaway atau Iya, Q&A. Tanya-tanya boleh. Oh, tanya-tanya boleh, bisa komen dulu lah. Nanti biar kita pikir-pikir juga Ya, Mas, ke atau depannya mungkin mau pengen kenalan sama kru kita juga boleh. Siap. Ada yang masih jomblo juga, boleh sekali. Ya, Siap. mungkin bisa jodoh, bisa dibantu juga. Siap. Bisa. Ya, mungkin itu dulu ya Mas ya. Siap. Kita tutup dulu. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terus kalau mau share cerita, silahkan share cerita kami, nggak apa-apa. Welcome sekali kita. Ya. Terus buat ini cuma cerita pengalaman aja, jadi mungkin buat temen-temen yang mau berbagi cerita bisa berbagi ke kita. Boleh. Betul. Enggak harus cerita horor kampus. Iya, di luar pun juga nggak masalah. Naik gunung boleh, di Iya. luar kota boleh, di kos boleh, di Iya. rumah boleh. Dimanapun ini juga kita juga rencana mau cerita juga nggak sekitar kampus saja ya Mas ya. Kita mau keluar Ya dari biar kampus. ada cerita lainnya juga. Nah, udah sekian dulu ya Mas ya. Kita tutup. Tadi yang buka Mas David, monggo. Oh, sekarang tutup ya, yang buka harus bisa nutup. Masa buka doang semua orang bisa? Ya mungkin itu tadi cerita dari kita yang bisa hitung-hitung kita apa ya kalau istilahnya temu kangen. Wah, Karena wah. udah 2 bulan ini kan kita nggak kelihatan di Betul YouTube. sekali. Kangen. Ya mungkin ada yang berpikiran wah ini channelnya wis mati ki. Oh enggak, Ya, kita nggak mati. Enggak mati kita. Kita cuman vakum bentar. Karena mengurus Ya, tugas akhir. akhir. Dan kita jujur aja kita butuh narasumber juga. Ya betul sekali. Iya. Teman-teman ayo, siapapun boleh cerita, kita butuh sekali narasumber itu. Iya. Kalau ada yang mau minta bantuan juga nggak apa-apa tadi ya Mas ya. Ya, betul. Ya udah. Yuk, Mas, tutup Mas Abid. Ya banyak soalnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.